Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKRU GPIB dimanapun berada. Ya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam acara Dewan PKRU GPIB, yaitu saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Pada hari Senin malam tanggal 4 Oktober 2021, perkenalkan saya Ibu Linda Sandra Pinkan Wawuruntu Sumaiku, selaku anggota PKRU GPIB Immanuel Bekasi. Pada malam ini, Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian, kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Kitab Para Rasul 22 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Sebelum kita membacanya, mari kita sama-sama minta pimpinan Roh Kudus biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersama satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu malam ini dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, beri kami hikmat dan mendengar tentang firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Ampunilah dosa kami, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman. Pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Sesudah aku kembali dari Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, Roh Kudus diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat, yang aku ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya. Renungannya terambil dari Sabda Bina Umat dengan perikop tetap bersaksi meski ditolak. Menjadi saksi Yesus Kristus tidak mesti hanya terbatas di suatu tempat atau di lingkungan sendiri. Kita juga mesti siap pergi kemana saja Tuhan suruh dan utus, walaupun di tempat atau lingkungan itu ada banyak tantangan. Karena jika kita hanya memberitakan Injil di suatu tempat saja, maka tidak banyak orang akan mendengar tentang Yesus. Lanjutlah dari pidatonya, Paulus menjelaskan tentang pengutusan Yesus kepadanya untuk pergi memberitakan namanya. Hal itu terjadi dalam penglihatan Paulus ketika dia sedang berdoa di bait Allah di Yerusalem. Paulus diliputi roh ilahi dan melihat Yesus. Yesus memerintahkan Paulus untuk segera keluar dari Yerusalem karena orang-orang Yahudi tidak akan mendengar kesaksiannya. Paulus ingin tetap tinggal dan menganggap orang-orang Yahudi sangat mengenalnya, terlebih apa yang telah dilakukannya dulu. Namun demikian, Yesus mengutus Paulus untuk pergi jauh dari Yerusalem dan memerintahkan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus mau bangsa-bangsa lain juga mendengar dan percaya kepadanya melalui Paulus ketika selesai berpidato. Seluruh rakyat kemudian berteriak-teriak menuntut agar dirinya dienyahkan, dibunuh, ia tidak layak hidup di bumi. Saat kita memberitakan Injil di suatu tempat,
Ingatlah bahwa tidak semua orang akan mendengar pemberitaan itu. Ada orang-orang yang tidak menyukai kita, sehingga kebenaran apapun yang disampaikan tetap dianggap tidak benar. Lalu mereka akan berusaha dengan segala cara untuk membuat kita pergi. Jangan kita terlalu menanggapi serius sikap dan tindakan orang-orang yang memusuhi itu. Jika harus meninggalkan tempat itu, anggaplah hal tersebut sebagai cara Tuhan mengutus kita ke wilayah yang lain. Mungkin orang-orang di tempat lain lebih membutuhkan kehadiran kita untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus bagi mereka. Jadi apapun sikap orang, kita tetap setia melakukan misi Allah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu yang indah untuk kami. Bantu dan ajari kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa buat Dewan PKLU, berkati pekerjaan mereka. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Bapak, Ibu, Opa, Oma, serta anak-anak dan cucu-cucu kami. Biarlah kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua, diberi kesehatan selalu, dijauhkan dari sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan.
menyambut awal